Ya, baik, kembali lagi dengan saya Franciscus Yusuf Mbasu. Pada video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah Fisika Dasar 2 tentang gelombang elektromagnetik, khususnya pada gelombang cahaya. Gelombang elektromagnetik. Yang pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan energi magnet atau elektromagnetik. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan media rambat. 2. Termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal. 3. Tidak membawa massa namun membawa energi. 4. Energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. 5. Medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. 6. Memiliki momentum. 7. Dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombang. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lain-lain. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya beberapa dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Yang kedua, gelombang cahaya. Pada gelombang cahaya, yang paling awal kita akan membahas tentang interferensi. Interferensi akan terjadi ketika dua gelombang datang bersama pada suatu tempat. Ada dua syarat sumber cahaya agar dapat diamati, yaitu A. Koheren atau beda fase atau frekuensi sama. B. Amplitudo hampir sama. Interferensi celah ganda Young. Interferensi celah ganda Young dikemukakan oleh Thomas Young. Percobaan yang dilakukan oleh Thomas Young dan Fresnel pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan adalah dalam hal mendapat dua gelombang cahaya yang koheren. Thomas Young mendapat dua gelombang cahaya yang koheren dengan menjatuhkan cahaya dari sumber cahaya pada dua buah celah sempit yang saling berdekatan, sehingga sinar cahaya yang keluar dari celah tersebut merupakan cahaya yang koheren. Dalam interferensi terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, interferensi maksimum yang biasa disebut dengan konstruksi atau terang. Interferensi maksimum atau saling memperkuat atau konstruktif. Interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama atau sefase, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan 0 atau bilangan bulat kali panjang gelombang lambda. Interferensi maksimum dapat dituliskan dengan rumus delta X sama dengan dalam kurung 2N 1/2 lambda sama dengan N lambda. Yang kedua, interferensi minimum atau yang bisa disebut dengan destruktif atau gelap. Interferensi destruktif atau saling memperlemah terjadi jika beda lintasan kedua cahaya merupakan kelipatan bilangan ganjil kali setengah panjang gelombang. Interferensi minimum
atau destruktif dituliskan dengan rumus delta X sama dengan dalam kurung 2N kurang 1 1/2 lambda. Yang kedua, saya akan membahas tentang difraksi celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru, atau dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Pada difraksi celah tunggal, pita terang akan menutup satu orde N, maka persamaan menjadi untuk pita terang delta X sama dengan 2N 1/2 lambda sama dengan N lambda. Untuk pita gelap, delta X sama dengan 2N kurang 1 1/2 lambda. Pada poin ketiga, saya akan membahas tentang polarisasi. Polarisasi adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dari osilasi. Dalam gelombang transversal, arah rambat atau osilasi tegak lurus terhadap arah gerak gelombang. Contoh sederhana gelombang transversal terpolarisasi adalah getaran yang bergerak di sepanjang tali yang tegang. Ada 4 cara memperoleh terpolarisasi, yaitu yang pertama, penyerapan selektif, yang kedua, pemantulan, yang ketiga, pembiasan ganda, dan yang keempat, hamburan. Dalam polarisasi juga terbagi atas beberapa bagian besar, yaitu yang pertama, polarisasi karena refleksi. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu, sinar pantul tegak lurus sinar bias. Dengan demikian berlaku IP tambah R sama dengan 90 derajat atau R sama dengan 90 derajat kurang IP. Yang kedua, polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Cahaya yang diteruskan adalah cahaya yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi polaroid. Seberkas cahaya alami menuju ke polarisator. Di sini, cahaya dipolarisasi secara vertikal, yaitu hanya komponen medan listrik yang sejajar sumbu transmisi. Selanjutnya, cahaya terpolarisasi menuju analisistor. Di analisistor, semua komponen energi listrik yang tegak lurus sumbu transmisi analisistor diserap. Hanya komponen listrik yang sejajar sumbu analisistor diteruskan, sehingga kuat medan listrik yang diteruskan analisistor menjadi E2 sama dengan E cos theta. Jika cahaya alami tidak terpolarisasi yang jatuh pada polaroid pertama atau polarisator memiliki intensitas I0, maka cahaya terpolarisasi yang melewati polarisator adalah I1 sama dengan setengah I0. Sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Semoga penjelasan dan pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.